Sebelum kamu dengar kisah ini, pastikan kamu sendirian. Pakai headsetmu, kunci pintumu, dan matikan lampu. Karena cerita ini bukan hanya untuk didengar, tapi dirasakan. Selamat datang di Laku Gaib, channel yang berisi kisah-kisah horor tentang pesugihan, tumbal, dan perjanjian gaib yang masih hidup di sekitar kita. Beberapa berasal dari cerita nyata, sebagian dari legenda yang tak pernah selesai. Jika kamu suka suasana seperti ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena di setiap cerita, mungkin ada yang sedang mendengarkan bersama kamu. Langkah kaki Rafa terdengar menggema di lorong panjang SMA Negeri Prakasa. Langit mendung menggantung di luar jendela kelas, menambah kesan dingin yang tak hanya merasuk ke kulit, tapi juga ke dalam dada. Rafa memeluk tasnya erat-erat, seolah benda itu bisa memberinya rasa aman di tempat yang baru dan asing ini. Ini adalah hari pertama Rafa pindah ke sekolah itu. Bukan karena nilai bagus, bukan juga karena keinginan sendiri. Ia dipindahkan paksa, setelah insiden perkelahian di sekolah lamanya. Dan sekarang, dengan catatan kelam di belakangnya, Rafa harus memulai dari awal. Di tempat yang konon punya sejarah kekerasan yang lebih panjang dari usia gedungnya sendiri. Lorong-lorong sekolah itu sunyi. Bukan karena tak ada murid, tapi karena cara mereka memandang Rafa, tajam, penuh curiga. Di dinding koridor, tergantung figura foto-foto angkatan lama. Wajah-wajah hitam putih dengan ekspresi kosong, nyaris semua menatap lurus ke depan. Tapi entah mengapa, ada satu foto yang terasa aneh. Di pojok atas, mata salah satu siswa seperti mengarah sedikit ke kiri, ke arah Rafa berdiri. Ia menelan ludah, lalu mempercepat langkahnya. Di kelas, Rafa tidak bicara banyak. Ia hanya duduk di pojok belakang, mencatat, mengamati, dan kadang melirik jam dinding. Pelajaran berlangsung seperti biasa, tapi suasana kelas terasa tegang. Semua seolah mengikuti aturan tak tertulis, tidak menyela, tidak bertanya, tidak bersuara lebih dari yang diperlukan. Dan di tengah semua keheningan itu, ada satu nama yang terus dibisikkan dengan hati-hati, Baret Abu. Geng senior. 3 kata yang cukup untuk membuat seluruh kelas bungkam. Rafa tak tahu siapa mereka sebenarnya, tapi dari cara teman-temannya bereaksi, geng itu bukan cuma kumpulan anak nakal biasa. Mereka seperti punya kuasa. Lebih dari guru, bahkan lebih dari kepala sekolah. Dan hari itu, Rafa pertama kali melihat mereka. Bayu Satrio, ketua geng. Wajahnya tenang, nyaris tidak berekspresi, tapi mata itu tajam. Ia berjalan melewati kelas seperti tak ada yang berani menghalangi. Di belakangnya, 2 siswa lain mengikutinya, tinggi besar, dan sama diamnya. Mereka datang hanya untuk satu hal, menjemput seorang siswa. Tak ada yang tahu apa yang terjadi pada siswa itu setelahnya. Ia tidak pernah masuk lagi. Dan yang lebih aneh, tak ada satupun guru yang menanyakannya. Rafa mulai sadar, sekolah ini menyimpan lebih dari sekadar kenangan masa lalu. Ia mulai mendengar cerita tentang lorong yang lampunya selalu berkedip pukul 7 malam. Tentang pintu ruang OSIS lama yang tidak bisa dibuka, meski tidak dikunci. Tentang suara teriakan yang kadang terdengar dari lapangan belakang, meski tak ada siapa-siapa di sana. Dan yang paling sering dibicarakan adalah seragam tua. Satu set seragam putih abu-abu disimpan dalam lemari kaca yang tersembunyi. Hanya orang-orang tertentu yang tahu letaknya. Konon, seragam itu pernah dipakai oleh siswa angkatan 1998 yang meninggal saat tawuran besar antar sekolah. Seragam itu tidak pernah dicuci, tidak pernah diganti.
Dan sekarang, setiap tawuran besar terjadi, seragam itu akan kembali dipakai oleh yang terpilih. Rafa, dengan masa lalu kelamnya, mulai menarik perhatian. Ia didekati oleh salah satu anggota Baret Abu. Bukan secara terang-terangan, tapi perlahan. Ditanyai kabar, diundang nongkrong, diajak berbicara soal rasa hormat dan pengakuan. Rafa tahu, ini bukan sekadar ajakan pertemanan. Ini adalah proses rekrutmen. Dan di sekolah ini, tidak semua yang direkrut kembali. Hari itu langit terasa lebih rendah. Awan kelabu menggantung di atas atap sekolah SMA Prakasa seperti beban yang tak pernah disingkirkan. Rafa duduk sendiri di kantin, mengaduk mie instan yang sudah hampir dingin. Bukan karena tidak lapar, tapi pikirannya penuh tentang percakapan singkat semalam dengan Arya, salah satu siswa senior dari Baret Abu. Bukan obrolan ancaman, bukan pula ajakan frontal. Arya hanya berkata sambil lalu, seperti tanpa beban. Lo beda. Gue yakin lo punya nyali. Lalu pergi begitu saja. Tapi kalimat itu terus berputar di kepala Rafa. Ia tidak tahu, apakah itu pujian, atau semacam kode. Yang jelas, sejak pagi tadi, ada perubahan kecil yang mulai ia sadari. Tatapan teman-teman sekelas yang semula sinis, kini menjadi lebih hati-hati. Beberapa bahkan mulai menyapanya, walau dengan senyum kaku. Seolah statusnya telah berubah, padahal belum terjadi apa-apa. Usai sekolah, ketika kebanyakan siswa berhamburan keluar gerbang, Rafa sengaja berlama-lama. Ia mengikuti arah langkah Arya yang berjalan menuju bangunan tua di ujung sekolah. Bangunan itu bukan bagian dari ruang kelas aktif. Dulu, katanya, itu adalah gedung utama, tempat ruang guru, kepala sekolah, dan OSIS berada sebelum direnovasi. Kini sebagian besar ruangan dikunci, sisanya dibiarkan kosong, penuh sarang laba-laba dan lantai kayu berderit. Arya tak bicara apa-apa. Ia hanya membuka pintu kayu besar yang lapuk, lalu melangkah masuk. Rafa mengikutinya, jantungnya berdetak cepat. Bau kayu lembab dan debu menyeruak. Ruangan itu gelap, hanya diterangi cahaya sore yang menyusup lewat jendela pecah. Di ujung lorong, ada sebuah pintu kecil, tampak lebih baru dibanding sekelilingnya. Warnanya coklat tua, gagangnya besi tua yang tampak berkarat. Ini ruang OSIS lama, kata Arya pelan, nyaris berbisik. Dulu pusatnya semua kegiatan sekolah. Tapi sekarang, enggak semua orang boleh masuk. Arya mengeluarkan kunci kecil dari saku celananya. Rafa menelan ludah. Pintu itu dibuka perlahan, dan suara engselnya berderit seperti memakikan sesuatu yang seharusnya tetap terkunci. Di dalam ruangan itu, gelap menyambut mereka. Namun Arya tahu letak saklar. Dengan satu klik, lampu neon tua menyala dengan kilatan lemah, memperlihatkan ruangan berdebu, penuh rak dokumen, lemari besi, dan satu meja besar yang sudah miring kakinya. Di sudut ruangan, ada lemari kaca besar dengan tutupan kain abu-abu. Arya mendekat, menyingkap kain itu, dan di baliknya, terlihat satu setel seragam putih abu-abu tergantung rapi, dengan noda coklat gelap membasahi bagian bawah kemeja. Seragam itu. Rafa tidak bisa berpaling. Matanya terpaku pada seragam itu seperti ditarik magnet. Tak ada nama, tak ada lambang sekolah. Hanya sebuah jahitan lusuh di bagian dada kiri, bekas bordiran nama yang sudah lepas, menyisakan bekas jahitan berbentuk huruf tak jelas. Arya menatapnya, lalu berkata dengan nada datar. Lo pengen dihormati? Ini jalan pintasnya. Tapi lo harus tahu, seragam ini nggak cuma kain. Dia milih siapa yang layak. Dan sekali lo pakai, lo nggak akan bisa pura-pura gak tahu. Rafa hanya diam. Tapi matanya belum beranjak dari seragam itu. Tawuran besar minggu depan, lanjut Arya.
Lo turun, pakai ini. Kalau lo bertahan, lo resmi jadi bagian dari kami. Kalau enggak, ya, itu pilihan lo. Arya menutup kembali kain penutup kaca, mengunci lemari besi itu, dan keluar ruangan. Rafa tertinggal sendiri, berdiri di antara rak tua dan bayangan panjang dari cahaya senja yang masuk lewat ventilasi rusak. Di luar, sekolah tampak seperti biasa. Tapi di dalam ruangan itu, ada sejarah yang belum selesai ditulis. Hari Jumat sore datang lebih cepat dari biasanya, setidaknya itu yang dirasakan Rafa. Sepulang sekolah, ia tidak langsung pulang. Ia berdiri di halaman belakang, menatap langit yang mulai meredup, seolah tahu bahwa malam ini akan berbeda. Arya datang beberapa menit kemudian, mengenakan jaket hitam dan celana training. Di belakangnya, Bayu Satrio menyusul, bersama dua anggota baret abu lain. Tidak ada suara. Hanya tatapan yang berbicara. Tanpa banyak kata, mereka membawa Rafa kembali ke ruang OSIS lama. Lampu neon tua menyala kembali, menyinari lemari kaca yang kini sudah dibuka. Di dalamnya, seragam itu masih tergantung, sama seperti pertama kali Rafa melihatnya. Kaku, diam, tapi seperti menatap balik. Ganti di sini, kata Bayu pelan. Rafa menarik napas panjang. Ia membuka kancing bajunya satu persatu, tubuhnya sedikit gemetar. Ia tak tahu apa yang ia takutkan sebenarnya, tawuran, atau seragam itu sendiri. Begitu lengan dan tubuhnya masuk ke dalam kain dingin itu, ada sensasi aneh yang menjalar ke seluruh tubuh. Bukan dingin biasa, tapi seperti ditarik dari dalam. Kainnya berat, tapi tidak menggantung. Justru seolah memeluk tubuhnya, seperti tangan tak terlihat yang menyatu dengan tulangnya. Begitu Rafa memakainya sepenuhnya, seluruh ruangan terasa lebih sunyi. Suara langkah teman-temannya pun seperti meredam. Ia bisa merasakan detak jantungnya, bukan hanya miliknya sendiri, tapi entah milik siapa lagi. Bagus, kata Bayu. Lo siap? Mereka keluar dari sekolah lewat gerbang belakang, naik motor bersama-sama, menuju lokasi yang sudah disepakati. Di ujung gang sempit, puluhan siswa dari sekolah lawan sudah menunggu. Beberapa mengenakan ikat kepala merah, tanda mereka dari SMA Persada Timur, musuh bebuyutan SMA Prakasa sejak belasan tahun lalu. Tak ada yang tahu lagi apa akar konflik dua sekolah itu. Tawuran sudah menjadi rutinitas gelap yang diwariskan turun-temurun. Dan malam itu adalah ajang pembuktian Rafa. Begitu kedua kelompok bertemu, tidak ada negosiasi. Hanya sorakan, lemparan batu, dan kemudian tubuh-tubuh remaja yang saling berhamburan, memukul dan dipukul. Rafa maju ke depan. Ia merasakan sesuatu mengambil alih tubuhnya. Refleks, kekuatan, bahkan keberanian. Tangannya tak ragu, pukulannya akurat. Ia tak gentar, bahkan ketika tubuhnya dihantam dari samping. Ia bangkit lagi, dan lagi. Seragam itu, seperti memberinya naluri bertarung yang bukan miliknya. Ia menghindar tanpa berpikir, menangkis tanpa dilatih. Seolah ada orang lain yang sedang bertarung menggunakan tubuhnya. Dan di tengah kekacauan, satu siswa dari pihak lawan datang dengan kayu panjang. Ia mengayunkannya keras ke arah Rafa. Tapi Rafa menangkapnya, menariknya, dan menghantamkan kepalan tangan kanannya tepat ke pelipis bocah itu. Suara tulang beradu. Anak itu terjatuh. Diam. Tak bergerak. Segalanya menjadi senyap. Bahkan teman-temannya pun mundur beberapa langkah. Rafa menatap tubuh itu, tak sadar, tak bernafas. Darah mengalir dari kepala siswa itu, dan menetes ke dada Rafa. Darah itu tidak meresap, tapi menempel, menyatu. Seolah diserap oleh kain tua itu. Rafa berdiri, gemetar. Kepalanya berdenyut. Bisikan mulai muncul, samar-samar.
Kamu yang terpilih. Darahmu akan dikenang. Jangan lepaskan kami. Rafa jatuh terduduk. Tangannya bergetar, napasnya memburu. Bayu datang mendekat. Ia menatap tubuh tak bernyawa di tanah, lalu menatap Rafa. "Selamat," katanya pelan. "Sekarang lo udah satu dari kita." 3 hari setelah malam berdarah itu, Rafa belum kembali ke sekolah. Ia mengurung diri di kamar, tirai ditutup rapat, handphone dalam mode diam, dan TV menyala hanya sebagai distraksi. Ia berbohong kepada ibunya, katanya sedang flu berat, padahal tak ada demam, tak ada batuk. Hanya satu hal yang mengganggunya, seragam itu. Setelah pulang malam itu, Rafa tidak mengembalikannya. Ia menyimpannya di dalam tas, lalu membungkusnya rapat-rapat dalam kantong plastik. Tapi meski sudah tersembunyi di dalam lemari, entah kenapa, Rafa masih bisa merasakan kehadirannya. Seperti aroma logam tipis di udara. Seperti tatapan yang mengawasi dari sudut ruangan. Kadang, bahkan ketika ia tertidur, ia merasa masih mengenakannya. Kemeja ketat itu, celana dengan lutut sobek, dan darah yang sudah kering di bagian dadanya. Mimpi-mimpi buruk mulai menghantuinya. Dalam tidurnya, Rafa berdiri di lapangan sekolah yang kosong. Ia melihat dirinya sendiri di kejauhan, mengenakan seragam yang sama. Tapi sosok itu tidak bergerak, tidak berbicara, hanya menatap balik. Dan setiap Rafa mencoba mendekat, sosok itu menjauh, atau menyatu ke dalam bayangannya sendiri. Pada malam ketiga, Rafa bermimpi berdiri di koridor SMA Prakasa. Sekolah itu gelap, namun ia mengenali setiap jengkalnya. Di sepanjang lorong, puluhan siswa berdiri menghadap dinding, diam seperti patung. Saat Rafa lewat di tengah-tengah mereka, satu persatu mulai berbisik. "Dulu aku juga dipilih. Dulu aku juga dihormati. Lalu aku dilupakan." Bisikan itu tidak berhenti. Mereka mengelilingi Rafa. Wajah-wajah pucat dengan mata hitam dan senyum yang tak wajar. Suara mereka menggema, menjadi lebih berat, seperti ribuan lidah berbicara serentak. "Sekarang giliranmu." Rafa terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi bantalnya. Ia membuka lemari dengan panik, mengambil kantong plastik itu, dan membukanya. Seragam itu masih di sana. Tapi kini, noda darah di dada bertambah. Padahal ia belum memakainya lagi. Tak ada luka baru. Tak ada darah baru. Tapi kain itu sekarang lebih gelap, seolah menghisap sesuatu dari udara sekitarnya. Rafa ingin membakarnya. Tapi saat ia menggenggamnya, tangannya gemetar hebat. Ia merasa seperti akan muntah. Tubuhnya menolak. Pikirannya menolak. Ada ikatan tak kasat mata yang kini membelitnya. Dan semakin lama ia memegang seragam itu, semakin kuat bisikan itu terdengar. "Luka mereka belum sembuh. Buktikan bahwa kamu pantas memakai kami." Suasana sekolah hari Senin itu berbeda. Matahari belum sepenuhnya naik, tapi halaman sudah dipenuhi siswa yang datang lebih awal dari biasanya. Rafa melangkah pelan, mengenakan jaket untuk menutupi seragam putihnya, meski hari panas. Ia tahu semua mata tertuju padanya. Bukan sekadar menatap, tapi mengawasi. Mereka yang tahu apa yang terjadi 3 malam lalu, menatapnya dengan campuran rasa takut dan hormat. Mereka yang belum tahu, merasakannya secara naluriah, bahwa Rafa kini bukan siswa biasa. Saat bel masuk berbunyi, Arya menghampirinya tanpa suara. Ia hanya menatap Rafa dengan tatapan singkat, lalu memberi isyarat agar ia mengikuti. Mereka berjalan ke arah belakang sekolah, menuju gedung lama yang sudah tidak digunakan. Di dalam ruang OSIS lama, Bayu Satrio sudah menunggu. Ia duduk di atas meja besar yang reot, tangannya menggenggam kotak kayu kecil yang terkunci.
Di sekelilingnya, 5 anggota senior Baret Abu berdiri membentuk setengah lingkaran. Di lantai, ada lingkaran yang dilukis dengan spidol merah, simbol seperti coretan-coretan tribal yang tak bisa dimengerti Rafa. "Lo udah buktiin," kata Bayu pelan. "Lo pantas masuk lingkaran ini. Tapi gak semua orang bisa bertahan." Bayu membuka kotak kayu itu perlahan. Di dalamnya ada kain hitam kecil, yang jika direntangkan, ternyata adalah baret lusuh berwarna abu-abu. Rafa menatap benda itu dengan perasaan campur aduk. "Ini bukan cuma topi," lanjut Arya. "Ini warisan. Satu-satunya yang selamat dari angkatan 1998. Yang lainnya, meninggal. Dalam tawuran yang sama. Yang membentuk kita." Rafa tidak menjawab. Tapi ia tahu, menolak bukan pilihan. Dengan tangan perlahan, ia menerima baret itu, dan ketika ia menyentuhnya, lagi-lagi ada sensasi dingin menyebar dari ujung jari ke seluruh tubuh. Ringan, tapi berat. "Mulai sekarang," kata Bayu, "lo jadi bagian dari sejarah yang gak pernah ditulis. Gak ada dokumen. Gak ada catatan. Tapi semua siswa yang pernah lewat lorong ini, akan merasakan jejak lo." Tepat saat baret itu dikenakan di kepala Rafa, lampu di ruangan itu padam seketika. Gelap. Sunyi. Dan dalam detik itu, Rafa melihat sesuatu, bukan dengan mata, tapi dengan pikirannya. Kilasan wajah-wajah yang tak dikenal. Suara teriakan, sirine, batu beterbangan, darah membasahi trotoar. Suasana tawuran. Suasana kematian. Seolah semua itu ditanamkan langsung ke dalam memorinya. Saat lampu kembali menyala, tubuh Rafa lemas. Ia terduduk di lantai, terengah-engah. "Itu cuma permulaan," bisik Arya. "Tiap anggota yang dipilih akan mengalami itu. Kita nyebutnya perkenalan." Bayu mendekat, lalu menepuk pundaknya. "Selamat datang di Baret Abu." Hari-hari setelahnya berubah cepat. Rafa mulai dilibatkan dalam berbagai kegiatan yang dulu hanya dilakukan oleh anak-anak senior. Ia tak lagi dipalak. Tak lagi dipanggil guru BP. Bahkan beberapa guru mulai bersikap hati-hati saat berbicara dengannya. Kekuasaan geng ini tak hanya berlaku di antara siswa. Mereka punya cara untuk membuat guru-guru diam. Entah dengan ancaman, tekanan, atau mungkin sejarah lama yang tak mau diungkap. Setiap malam, Rafa mulai menerima pesan aneh. Bukan dari siapapun, tapi dari nomornya sendiri. SMS masuk yang isinya kosong, hanya satu karakter, X, selalu pukul 1:11 malam. Ia mencoba mematikan ponsel, mengganti nomor, tapi pesan itu tetap datang. Di dalam kepalanya, bisikan-bisikan juga makin sering muncul. Kadang ketika sendirian di kelas, atau saat berjalan melewati ruang guru. Bisikan yang mengatakan hal-hal ganjil. Jangan lupakan darah pertama. Seragam itu haus lagi. Loyalitas tidak ditulis, tapi dibuktikan. Dan entah dari mana datangnya, Rafa mulai merasa menginginkan itu semua. Ia mulai suka saat dipandang dengan takut. Ia mulai bangga saat namanya dibisikkan. Ia mulai merasakan kekuasaan yang berbeda, bukan karena nilai, bukan karena prestasi, tapi karena takut. Mereka takut padanya. Tapi bersamaan dengan itu, ada satu mimpi yang terus berulang. Ia duduk di ruang kelas tua, sendirian, lalu seragamnya mulai berdarah dari dada, dan suara tangisan anak-anak terdengar dari kolong meja. Bukan tangis biasa. Tangis orang yang sudah meninggal. Langit kota tampak lebih suram dari biasanya. Awan kelabu menggantung rendah, seolah mengikuti langkah Rafa yang semakin berat setiap harinya. Sejak resmi menjadi anggota Baret Abu,
Hari-harinya seperti tenggelam dalam kabut gelap yang tak bisa ditembus. Sekolah bukan lagi tempat belajar, tapi arena kekuasaan yang dijaga dengan ketakutan dan keheningan. Tidak ada yang berani menatapnya terlalu lama, tidak ada yang bertanya kemana ia pergi saat jam kosong, dan tidak ada guru yang menginterogasi saat ia keluar masuk ruang OSIS lama dengan kunci yang hanya dimiliki 3 orang di sekolah itu. Namun, semua kehormatan itu datang dengan harga. Semakin sering Rafa mengenakan seragam itu, semakin kuat ikatannya. Tapi bukan ikatan kekuasaan seperti yang ia kira di awal. Bukan pula sekadar simbol keberanian. Melainkan ikatan yang menuntut darah dan kenangan. Malam-malam Rafa semakin sulit dilalui. Ia tak lagi bermimpi, tapi seperti hidup di antara dua dunia. Saat menutup mata, ia melihat lorong sekolah tua yang basah darah. Ia mendengar suara langkah sepatu di lantai kayu, dan suara tangisan dari ruang guru kosong. Suara-suara itu datang seperti ingatan yang bukan miliknya, tapi ditanamkan. Rafa tidak tahan. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Seragam itu lebih dari sekadar lambang. Ia mencurigai bahwa sejarah baret abu menyimpan kebenaran yang tidak pernah dicatat. Ia ingin tahu, siapa pemilik pertama dari seragam itu? Suatu sore, ia menyelinap ke ruang arsip. Ruangan kecil bersebelahan dengan perpustakaan, tempat di mana catatan sekolah dari puluhan tahun lalu disimpan. Ia menunggu sampai semua guru pulang, lalu masuk diam-diam dengan kunci hasil duplikat yang diberikan Arya. Lampu ruangan remang. Debu menari di udara. Lemari besi tua berjajar, penuh dengan map lusuh berlabel tahun. Ia membuka map demi map, mencari informasi tentang angkatan 1998, angkatan yang disebut Bayu sebagai asal mula, warisan, mereka. Beberapa halaman telah menguning, tinta mulai memudar. Namun di antara tumpukan itu, Rafa menemukan sesuatu yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Map bertuliskan, Insiden 12 Mei 1998, dokumen terlarang. Ia menarik napas dalam-dalam dan membukanya. Di dalamnya, tidak ada banyak data resmi, hanya fotokopi halaman dari surat kabar lokal yang sudah hampir hancur, dan 2 foto hitam putih yang warnanya sudah kabur. Foto pertama, lapangan sekolah dengan bendera setengah tiang. Foto kedua, sepasang seragam putih abu-abu yang digantung di pagar sekolah, penuh bercak darah. Rafa membalik foto itu. Di bagian belakang, tertulis dengan spidol merah. Mereka bilang hanya 2 yang mati. Tapi tidak ada pemakaman. Tenggorokan Rafa terasa kering. Ia ingin membaca lebih jauh, tapi tiba-tiba, lampu ruangan padam. Klik. Hening. Lalu suara pintu besi di belakangnya tertutup sendiri. Rafa berbalik, panik, tapi tidak ada siapa-siapa. Ia mencoba membuka pintu, tapi terkunci dari luar. Lalu, dari rak paling ujung, muncul suara gesekan. Seperti buku yang jatuh, tapi tidak berhenti. Gesekan itu bergulir sepanjang rak, menuju ke arahnya. Rafa mundur. Tangannya masih memegang foto. Tiba-tiba, dari sela-sela rak, selembar seragam putih menyembul, seperti ditarik paksa oleh tangan yang tak terlihat. Lalu suara terdengar, pelan, berat, langsung di telinganya. "Kau pakai milikku." Rafa menjerit. Ia menjatuhkan foto dan berlari ke arah jendela. Dengan panik, ia mendobrak, hingga kaca pecah dan ia bisa memanjat keluar dengan kaki penuh luka. Saat ia berbalik, dari dalam ruang arsip, ia melihat siluet seseorang, berdiri tegak mengenakan seragam abu-abu. Namun wajahnya tidak tampak. Dan ia berdiri, dengan kepala tertunduk, tanpa bayangan. Hari berikutnya, Rafa kembali ke sekolah dengan mata sembab dan napas berat. Kakinya masih tertatih dari luka pecahan kaca, tapi ia tetap berjalan menyusuri koridor sekolah, melewati mural-mural pudar dan papan pengumuman yang tak pernah diperbarui.
Tak ada satupun teman sekelasnya yang berani bertanya soal luka di kakinya. Bahkan guru wali kelas hanya melirik sekilas, lalu kembali menatap ke layar proyektor seperti tak terjadi apa-apa. Rafa tahu, sekolah ini sedang menutup mata, sama seperti selama puluhan tahun terakhir. Di tengah pelajaran kosong siang itu, Rafa kembali menyelinap ke ruang OSIS lama. Ia tidak sedang ingin menemui Bayu atau Arya. Ia hanya ingin duduk, menenangkan diri. Tapi ketika membuka pintu, pandangannya langsung tertuju pada satu meja kayu yang terletak di pojok ruangan. Meja itu bukan milik siapa-siapa. Selalu tertutup dengan kain hitam, dan tidak pernah digunakan. Tapi hari itu, kain penutupnya sudah tersingkap sedikit. Rafa melangkah mendekat dan menyibak seluruh kainnya. Permukaan meja itu dipenuhi coretan. Bukan grafiti, tapi ukiran-ukiran dengan benda tajam, seperti silet atau paku. Sebagian berupa nama, sebagian angka tahun, dan sebagian lagi tidak bisa dibaca. Tapi satu kalimat yang tercetak paling dalam, membuat Rafa membeku. Aku masih di sini. Yee. Ia menelusuri huruf-huruf itu dengan ujung jarinya, dan menemukan ada lingkaran kecil berisi simbol segitiga dan lambang seperti mata di tengahnya, tepat di bawah tulisan. Simbol yang sama dengan yang pernah dilihatnya di foto lama dari arsip. Yee, siapa lo? Bisiknya pelan. Dalam keheningan, Rafa tak menyadari bahwa ada seseorang berdiri di balik pintu. Bayu. Lo gak boleh buka itu, katanya tiba-tiba. Rafa terkejut. Ia bangkit, refleks ingin menutup meja itu kembali, tapi Bayu menahan gerakannya. Itu meja pendiri pertama Baret Abu. Namanya Yuda Eka. Siswa kelas 3 IPA, tahun 1998. Dia yang bawa seragam itu dari luar. Kita gak pernah tahu dari mana. Rafa menatapnya dalam diam. Lalu bertanya dengan suara pelan, dia masih hidup? Bayu menggeleng perlahan. Gak ada yang tahu. Terakhir dilihat waktu tawuran besar 12 Mei. Setelah itu, dia menghilang. Tapi, seragamnya balik sendiri. Ditemuin tergantung di ruang guru, basah darah, tapi gak ada luka. Dan tiap orang yang pakai seragam itu sejak saat itu selalu dapat mimpi yang sama. Rafa merasa lemas. Ia duduk kembali di kursi, menatap simbol mata di meja tua itu. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi waktu itu? Tanyanya. Bayu diam. Pandangannya kosong. Lalu menjawab dengan suara serak. Yang lo lihat di ruang arsip itu bukan hantu. Bukan mimpi. Itu jiwa yang tertinggal. Yang gak pernah dikubur. Karena gak pernah ada jasadnya. Dia gak mati. Tapi juga gak hidup. Dia tinggal di seragam itu. Malamnya, Rafa tak bisa tidur. Bukan karena mimpi buruk. Tapi karena bayangan baru, pemilik seragam. Sosok yang dulu memulai segalanya. Yang membawa semacam kekuatan ke dalam sekolah ini. Dan kini, menunggu, di balik setiap helai kain abu-abu itu. Rafa tahu, ia tidak bisa lari. Tapi ia juga tak bisa diam. Ia harus tahu lebih jauh. Ia mulai menelusuri jejak digital tentang Yuda Eka. Tak ada akun media sosial. Tak ada data alumni. Bahkan di grup-grup alumni SMA Prakasa, namanya tak pernah disebut. Seolah sengaja dihapus. Tapi satu hal aneh terjadi ketika ia mencari di Google, mengetik Yuda Eka Prakasa 1998. Hanya satu hasil yang muncul. Blog tua dengan satu postingan. Judulnya, dia masih pakai seragam itu. Rafa membuka halaman itu. Isinya hanya satu paragraf. Jika kau menemukan seragam itu, kembalikan.
jangan pakai, jangan bawa, jangan simpan. Karena dia belum selesai. Dia akan terus mencari, sampai darahnya digantikan. Lalu di bawahnya, ada gambar buram, gelap, tapi terlihat jelas. Seorang siswa SMA berdiri di depan cermin, dan dalam bayangannya, ada dua kepala. Hari Jumat, suasana SMA Prakasa mendadak senyap seperti kuburan. Tak ada suara tawa, tak ada hiruk-pikuk sepeda motor siswa yang biasa bersaing di parkiran belakang. Bahkan para guru yang biasanya bertebaran di selasar tampak murung dan menunduk. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan entah kenapa, langit yang cerah pun seperti kehilangan warnanya. Pagi itu adalah hari upacara. Tapi bukan upacara bendera biasa. Kepala sekolah mengumumkan semalam bahwa akan ada peringatan khusus sejarah sekolah. Tidak ada yang tahu apa maksudnya. Tapi sejak malam sebelumnya, Rafa sudah merasa gelisah. Ia mendapat mimpi aneh lagi, kali ini lebih nyata. Ia berdiri di tengah lapangan sekolah, sendiri. Sekujur tubuhnya mengenakan seragam putih abu-abu dengan bercak darah di dada. Di sekelilingnya, ribuan siswa berdiri dalam diam, mengenakan seragam yang sama. Tapi wajah mereka kosong. Tidak bernyawa. Dan di podium, berdiri seorang siswa mengenakan baret abu-abu lusuh. Wajahnya adalah Rafa sendiri. Ia terbangun dengan napas memburu, dan tangannya menggenggam erat seragam yang kini disimpan dalam laci terkunci. Tapi kunci itu patah pagi tadi, seolah didesak dari dalam. Rafa tahu, ia tak bisa menghindar lebih lama. Di lapangan, seluruh siswa berbaris. Tapi suasananya ganjil. Mata mereka kosong. Tidak ada gumaman, tidak ada keluhan seperti biasa. Seolah semua masuk ke dalam semacam trance. Ketika kepala sekolah berdiri di mimbar dan mulai berbicara, suara mik terdengar bergema aneh. Seolah menggema bukan dari speaker, tapi dari dalam kepala masing-masing orang. Hari ini, kita mengenang mereka yang telah berjasa mempertahankan nama sekolah ini. Mereka yang rela kehilangan darah, tulang, dan suara, demi kehormatan. Kata-kata itu tidak tercetak di naskah. Rafa tahu itu. Tidak ada guru yang akan berkata seperti itu. Tapi kepala sekolah tetap berbicara. Matanya tidak berkedip, kulitnya pucat. Lalu satu persatu siswa mulai mendongak. Menatap Rafa. Semua mata mengarah padanya. Ratusan pasang mata. Tidak ada satupun yang berkedip. Tidak satupun yang bergerak. Seolah mereka semua hanya memiliki satu tugas hari itu, menjadi saksi. Dan tiba-tiba, dari balik kerumunan, Arya melangkah maju. Ia berjalan pelan ke arah Rafa, lalu melemparkan baret abu-abu itu ke tanah, tepat di depan kakinya. Sekarang giliran lo. Rafa tidak mengerti. Lo udah lihat semua kan? Bisik Arya pelan. Lo tahu siapa yang lo bawa sekarang? Di dalam lo? Dia nunggu dari dulu. Dan sekarang, dia udah cukup kuat buat balik. Semua yang Rafa pikir mitos, ternyata bukan cerita lama. Yuda Eka tidak menghilang. Ia masuk ke dalam seragam. Dan setiap siswa yang mengenakannya akan jadi medium baru. Tapi hanya yang cukup kuat yang bisa dijadikan tubuh permanen. Yang lainnya, hanya tumbal sementara. Rafa berlutut. Tangannya gemetar. Baret itu kini tampak hidup, denyut seperti jantung. Ia tak bisa menolak lebih lama. Saat jari Rafa menyentuh kain baret itu, dunia sekitarnya runtuh dalam bisikan ribuan suara. Teriakan. Rintihan. Suara-suara dari masa lalu yang pernah memakai seragam ini dan tidak pernah kembali. Lapangan sekolah menghilang. Ia berdiri di sebuah ruangan gelap, dengan cahaya lampu neon yang berkedip-kedip.
Dinding penuh coretan nama dan angka tahun. Dan di sana, di ujung ruangan, berdiri sosok yang sudah ia lihat berkali-kali. Yuda Eka. Namun kali ini ia tidak lagi seperti bayangan. Ia nyata. Tingginya sama seperti Rafa. Wajahnya seperti cermin. Tapi matanya gelap, dan kulitnya penuh retakan merah seperti akar pohon membelah kaca. "Terima kasih," bisiknya. "Kau membawa aku kembali. Sekarang, tubuhmu adalah tubuhku." Rafa ingin menolak, tapi tubuhnya tak bergerak. Ia berteriak, tapi tak bersuara. Dunia ini telah memilih. Dan dari kejauhan, Rafa bisa melihat dirinya sendiri mengenakan seragam itu. Tersenyum. Berdiri di mimbar sekolah. Dan seluruh siswa bersorak. Langit berwarna kelabu, tapi Rafa tak bisa lagi membedakan pagi dan malam. Ia terperangkap di suatu tempat yang aneh, sebuah koridor sekolah yang membentang tanpa ujung. Di kanan kiri, berjajar loker-loker berkarat, sebagian terbuka, sebagian tertutup dengan bekas tangan berdarah. Lampu neon di langit-langit berpendar redup dan berderak setiap beberapa detik, menciptakan bayangan yang terus berubah bentuk. Di dinding, terpampang rapor-rapor tua, tapi bukan berisi nilai mata pelajaran, melainkan daftar nama dengan satu kolom terakhir berjudul status. Rafa mendekat. Agus R. gagal. Doni M. hilang. Hendra S. lumpuh. Alvin Y. menjadi wadah. Bayu A. dalam pengawasan. Di baris paling bawah, nama Rafa belum tercetak. Tapi ia tahu, itu akan segera muncul. Ia berlari. Menyusuri lorong itu tanpa arah. Tapi tak pernah sampai di ujung. Setiap belokan hanya membawanya ke kelas lain. Kelas kosong. Bangku penuh debu. Dan papan tulis berisi satu kalimat besar. Siapa yang berani memakai seragam ini, wajib lulus dari kematian. Pintu-pintu di sepanjang lorong tiba-tiba mulai terbuka sendiri. Dari dalam masing-masing kelas, muncul siluet siswa berseragam, berjalan pelan, menyeret kaki, menatap Rafa. Mereka bukan hantu. Tapi mereka juga bukan manusia. Mereka adalah bekas pemakai seragam. Orang-orang yang gagal menjadi wadah sempurna. Mata mereka kosong, tubuh mereka cacat, tangan terpelintir, kepala terbalik, dada bolong, seolah tubuh mereka tidak diizinkan mati, tapi juga tak bisa hidup. Rafa berlari lebih cepat. Tapi lorong berubah lagi, kali ini menjadi ruang kelas 3 IPA tahun 1998. Di papan tulis tertulis nama, Yuda Eka. Dan duduk di bangku paling depan adalah sosok yang sudah ia lihat berkali-kali. Wajah sama, mata gelap, namun kali ini sedang tersenyum tenang. Akhirnya kamu datang juga. Setiap generasi butuh satu yang paling kuat. Yang bisa menampung semua ingatan. Semua dendam. Rafa mengepalkan tangan. Kenapa lo pilih gue? Yuda bangkit perlahan, mendekat, dan meletakkan tangannya di dada Rafa. Tiba-tiba Rafa bisa melihat semuanya. Semua kematian yang pernah terjadi karena seragam itu. Tawuran, pembakaran, perundungan, penghilangan paksa. Semuanya terjadi atas nama kehormatan sekolah. Karena lo anak pertama yang bertanya. Yang gak terima begitu aja. Lo bukan korban. Lo adalah penerus. Rafa mundur. Gue gak mau jadi penerus lo. Tapi dunia itu mulai retak. Seperti kaca dipecahkan dari dalam. Rafa merasakan tubuhnya ditarik keluar. Suara-suara mulai masuk ke kepalanya. Teriakan teman-teman, teriakan Arya, bahkan suara ibunya. Dan satu suara yang paling tajam. Kita semua cuma nilai yang tertinggal.
Kalau lo gak keluar sekarang, lo akan jadi pelajaran yang gak pernah selesai. Rafa terbangun dengan tubuh basah keringat. Ia masih di ruang UKS. Arya duduk di sebelahnya, memegang air minum. Lo pingsan waktu upacara. Tiba-tiba ambruk. Semua guru panik. Gue udah bilang jangan maksa pakai baretnya. Rafa menatap tangannya. Masih ada bekas darah. Tapi kepalanya penuh gema suara. Ia tahu ini belum selesai. Dan seragam itu masih di ruang OSIS. Menunggu. Kita harus bakar seragamnya, kata Rafa akhirnya. Arya menatapnya. Lama. Lalu mengangguk pelan. Tapi lo harus tahu, bakar seragam itu bukan akhir. Itu cuma ulangan. Malam itu, sekolah tampak seperti gedung tua yang ditinggalkan. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada anjing menggonggong, bahkan tidak ada angin. Hening yang terlalu rapi seperti ini biasanya hanya ada dalam mimpi buruk, tapi Rafa berdiri nyata di sana, di pelataran belakang SMA Prakasa, bersama Arya dan Bayu. Seragam itu kini terlipat rapi di dalam tas hitam kecil. Baret diletakkan di atasnya, seolah benda itu tahu, ini adalah pertemuan terakhir. Mereka memilih lokasi yang paling jauh dari jangkauan kamera sekolah, taman belakang yang sudah lama tak terurus, dekat gudang alat marching band. Rafa mengeluarkan sebotol bensin. Tangannya gemetar, tapi tekadnya bulat. Ia tidak mau hidup di antara dua dunia lagi. Tidak ingin menjadi medium bagi dendam yang tidak pernah selesai. Ia ingin sekolah ini kembali menjadi tempat belajar, bukan tempat tumbal. Bayu membuka seragam perlahan. Cahaya rembulan menerpa lipatan kain itu, dan untuk sepersekian detik, mereka bertiga melihatnya, berdenyut. Cepat, bisik Arya. Sebelum dia bangun sepenuhnya. Rafa menyiramkan bensin ke seluruh bagian kain dan baret. Ia menyalakan korek api, tangan kirinya menahan napas, tangan kanannya menggenggam korek. Tapi saat api menyala dan mulai menyentuh kain, api itu padam sendiri. Korek menyala, bensin masih basah, tapi api tidak bertahan lebih dari sedetik. Seperti ditelan udara. Gak bisa dibakar? Tanya Bayu, setengah panik. Arya mencoba koreknya. Sama. Bahkan ketika diganti dengan obor kecil yang mereka siapkan, kain itu menolak terbakar. Ini bukan kain biasa, gumam Rafa. Ini bukan milik manusia. Tiba-tiba tanah di bawah mereka bergetar. Angin mendesis dari arah gedung sekolah. Semua lampu di lantai 2 menyala bersamaan, meskipun tidak ada aliran listrik ke bagian itu sejak 2 minggu lalu. Dan dari lantai 2, bayangan mulai bermunculan, satu persatu. Siswa-siswa berseragam. Pucat. Mata kosong. Berdiri berjajar di balik jendela. Pasukan masa lalu. Bayu mundur. Arya menahan napas. Lalu, dari arah gerbang, muncul sosok lain. Langkahnya pelan. Bajunya compang-camping. Tapi sorot matanya tajam seperti pecahan cermin. Ia mengenakan seragam yang sama. Baret abu-abu terpasang di kepalanya. Tapi wajahnya, Rafa tidak mengenalinya. Kalian mau menghapus saya? Katanya, pelan namun jelas. Setelah saya memberi kehormatan pada sekolah ini, setiap prestasi yang kalian banggakan hari ini, semua dibayar dengan darah. Sosok itu melangkah lebih dekat. Dan Rafa akhirnya sadar siapa dia. Yuda Eka. Tapi ia bukan lagi siswa. Ia bukan lagi arwah. Ia sesuatu yang baru. Saya tidak ingin tubuhmu, Rafa. Saya hanya ingin satu hal, dikenang. Biar saya tetap tinggal di seragam ini. Biar saya jadi pelajaran abadi.
Karena kalau saya hilang, sejarahnya juga hilang. Rafa menggeleng. Lo bukan sejarah. Lo kutukan. Saya adalah yang membuat sekolah ini dihormati. Saya adalah alasan kenapa siswa sini tidak berani gagal. Saya adalah guru terakhir kalian. Dengan satu gerakan cepat, Yuda menjentikkan jarinya. Dan dari seragam yang tergeletak di tanah, muncul asap hitam pekat, berbentuk tengkorak, melayang ke arah Rafa. Asap itu mencoba masuk ke dalam tubuhnya, tapi Rafa melawan. Ia menjatuhkan dirinya, meraih korek api, dan kali ini, ia membakar tubuhnya sendiri, bukan seragamnya. Nyala api membakar lengan Rafa, dan suara jeritan menggema di seluruh halaman sekolah. Tapi bukan suara Rafa, itu suara Yuda, teriakan dari seragam yang menolak dipisahkan dari tubuh penggantinya. Bayu dan Arya menarik Rafa mundur, menjauh dari kobaran api. Seragam itu terbakar juga kali ini, karena Rafa telah membayar darah yang cukup. Dan dari balik api, Rafa melihat seragam itu menangis. Bukan meleleh, bukan hangus, tapi menangis. Air mata darah menetes dari kerahnya. Lalu api padam. Dan yang tersisa hanyalah abu. Tanpa suara. Tanpa baret. Tanpa mata. Pagi harinya. SMA Prakasa berjalan seperti biasa. Tidak ada yang ingat ada upacara kemarin. Tidak ada yang bicara soal siswa pingsan. Semua orang tampak kosong, tapi tenang. Seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Rafa datang ke sekolah tanpa luka. Tangannya tidak terbakar. Tapi ia tahu itu nyata. Di dinding koridor, ada lukisan besar. Lukisan siswa-siswa berprestasi SMA Prakasa dari masa ke masa. Pojok kanan bawah, ada satu wajah baru. Yuda Eka. Keterangan, pendiri tradisi prestasi 1998. Rafa tersenyum miris. Ia menatap keluar jendela. Sekolah di seberang jalan, menatapnya kembali. Dari jendela paling atas, seseorang berdiri, mengenakan baret abu-abu, dengan simbol berbeda. Warisan itu belum selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Jika kamu percaya bahwa dunia ini lebih luas dari yang terlihat, tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan bagikan cerita ini ke temanmu yang paling pemberani. Kita akan bertemu lagi di kisah selanjutnya. Tapi ingat, jangan terlalu percaya pada apa yang kamu lihat, karena yang gaib justru jarang terlihat